Adik-adik mahasiswa, oke, mungkin kalian sekarang ada di semester 2 atau semester 4 dan atau juga semester 6. Kalau kalian lagi mencari beasiswa, oke, saya sampaikan kabar gembira kepada kalian semua bahwa sekarang ada namanya beasiswa VDMI atau VDMS, Fundamenter Mas Indonesia, dan sekarang sudah mulai dibuka pendaftarannya dari tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Maret 2023. Oke, perlu saya sampaikan bahwa untuk beasiswa VDMS ini adalah beasiswa yang diperuntukkan kepada mahasiswa semester 2, 4, dan 6 yang memiliki prestasi yang bagus dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kalau kalian ada di kriteria itu, sekarang kalian lagi berburu beasiswa, oke, kalian harus daftarkan segera diri kalian untuk mendapatkan beasiswa VDMS. Oke, kalian perlu ketahui bahwa beasiswa Fundamenter Mas Indonesia ini hanya diperuntukkan kepada universitas yang menjadi partner dari beasiswa Fundamenter Mas Indonesia. Jadi kalian bisa cek kampusnya kalian semua di websitenya VDMS, apakah kampus kalian itu masuk dalam daftar partner dari beasiswa VDMS ini. Nah, kebetulan saya adalah salah satu dosen dari Universitas Forest. Nah, kebetulan Universitas Forest ini masuk dalam salah satu dari kampus yang menjadi mitra atau partner dari beasiswa Fundamenter. Nah, kalau misalkan kampusnya kalian ada atau masuk dalam daftar partner dari mitra dari Fundamenter Mas Indonesia, kalian bisa daftarkan diri kalian sekarang. Oke, nah durasi pemberian beasiswa untuk ini adalah kalian akan mendapatkan beasiswa itu dari semester 2. Kalau misalkan kalian adalah sarjana S1, berarti kalian akan mendapatkan sarjana S1 itu kan 4 tahun. Jadi kalian sekarang semester 2, dapatnya semester 2 berarti kalian akan dapat sampainya semester 8. Itu kalian akan memperoleh itu 750.000 per bulan, itu akan ditransfer ke rekening kalian masing-masing. Nah, kemudian kalian juga harus tahu kira-kira kriteria apa saja untuk mendapatkan beasiswa Fundamenter Mas Indonesia ini. Oke, yang pertama itu adalah saya sampaikan kalian itu mahasiswa S1 atau D4 yang sekarang ada di semester 2, 4, dan 6. Atau kalian adalah mahasiswa D3 yang sekarang itu berada di semester 2 dan 4. Kemudian kriteria yang kedua adalah kalian itu adalah mahasiswa yang berumur 27 tahun ke bawah. Jadi kalau 27 tahun ke atas itu tidak memenuhi kriteria. Oke, silahkan cek berapa umur kalian. Kalau memenuhi, kalian bisa daftarkan. Kemudian yang ketiga itu adalah kalian itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi ingat ya, harus berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi kalau kalian merasa mampu orang tuanya, ya tidak usah daftar beasiswa ini. Nah, buktinya bahwa kalian tidak mampu itu kalian nanti dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu itu dari desa atau kelurahan tempat tinggal kalian. Kemudian kalian juga bisa masuk dalam kriteria pendaftar beasiswa VDMS ini adalah kalian yang memiliki IPK 3,0 ke atas. Jadi kalau di bawah 3,0 itu 2,9, 2,8 dan seterusnya. Di bawahnya 3, itu kalian tidak bisa daftar. Jadi kalau kalian IPK-nya 3,0 ke atas, silahkan mendaftar. Kemudian kalian berasal dari jurusan pertanian, perikanan, peternakan, arsitek, dan lain sebagainya. Hampir semua jurusan kecuali jurusan agama dengan jurusan teologi. Nah, jadi selain jurusan agama dan jurusan teologi itu jadi kalau kalian selain dari jurusan agama dan jurusan teologi itu kalian bisa mendaftarkan untuk mendapatkan beasiswa VDMS. Kemudian kriteria selanjutnya itulah
kalian adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi atau kalian juga aktif dalam komunitas tertentu. Jadi kalau kalian organisasi di kampus, dalam kampus maupun di luar kampus, atau misalkan kalian ada komunitas dalam kampus, ada komunitas di luar kampus, itu kalian bisa mendaftarkan diri. Kemudian kriteria selanjutnya adalah kalian itu bahasa Inggrisnya bagus, jadi fasih dalam berbahasa Inggris. Karena nanti kalian kalau misalkan mendaftar di langkah kedua itu nanti kalian akan upload esainya itu dalam bentuk berbahasa Inggris. Kemudian kalian juga bisa menjadi kriteria penerima beasiswa VDMS ini kalau kalian itu adalah mahasiswa yang selama ini belum pernah mendapatkan beasiswa. Jadi kalau misalkan kalian sekarang sudah mendapatkan beasiswa KIP kuliah atau beasiswa yang lainnya, itu diharapkan tidak usah mendaftar karena ini beasiswa ini khusus untuk mahasiswa yang lagi tidak mendapatkan beasiswa. Kemudian besaran beasiswa dan manfaatnya kalau misalkan kalian nanti mendaftar dan lolos untuk mendapatkan beasiswa ini. Yang pertama itu besarannya itu adalah kalian akan mendapatkan Rp750.000 per bulan. Itu akan dibayarkan langsung ke rekening kalian. Jadi kalian nanti kalau misalkan sudah mendaftar di step 1, nanti step 2 kalau lolos itu kalian wajib memiliki buku tabungan yang atas nama kalian sendiri. Karena kalau kalian mendapatkan beasiswa ini kalian langsung ditransfer ke rekening kalian, bukan melalui kampus atau universitas tapi langsung ke rekening kalian masing-masing. Kemudian kalian juga akan mendapatkan 1 kali bonus TOEFL itu sebesar 400.000 itu jika ada, dan kalian akan mendapatkan bonus itu 700.000 itu kalau kalian misalkan lulus tepat waktu. Jadi kalau kalian S1 misalkan, jadi kalau kalian selesai itu 8 semester itu kalian akan mendapatkan bonus nantinya itu Rp700.000. Kemudian manfaatnya juga itu adalah kalian itu akan mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas pribadi atau capacity building ya. Nah, tapi ini melalui proses seleksi. Jadi kalau kalian semua yang sudah lolos beasiswa itu nanti akan seleksi untuk mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas. Kalian bisa nanti siapa tahu di Bandung, di Makassar, kemudian di Jakarta atau yang lainnya. Yang lolos itu kalian akan diberikan pelatihan itu di sana untuk pengembangan diri kalian. Oke. Nah, sekarang bagaimana proses pendaftarannya? Jadi ini kebetulan ini bukan didaftarkan dari kampus, tetapi kalian mendaftar diri sendiri itu melalui via online. Oke, jadi via online itu melalui website dari VDMS ini. Oke, nanti akan saya tuliskan di bawah ini ya. Oke, kemudian kalian akan melengkapi berkas-berkas. Jadi kalau kalian misalkan sudah melalui step 1, kalian mengisi biodata dengan benar, nanti kalian akan mendapatkan email melalui email kalian itu untuk mengirim berkas-berkas yang akan diupload nanti. Jadi saya sarankan kalian harus menggunakan email yang benar-benar aktif, yang benar-benar kalian tahu passwordnya, dan tidak boleh input atau salah input emailnya. Jadi walaupun salah satu huruf atau angka yang salah itu kalian pada saat mendaftar itu kalian tidak akan otomatis tidak lolos, karena pemberitahuan selanjutnya itu langkah selanjutnya itu ada di email kalian. Jadi pastikan email kalian pada saat mendaftar itu adalah email yang kalian tahu passwordnya, kalian yang biasa gunakan, dan itu email yang aktif. Oke, nah sekarang apa-apa saja dokumen yang dipersyaratkan? Yang pertama itu dokumen yang dipersyaratkan itu adalah itu adalah surat keterangan tidak mampu. Nah, di panduan itu disampaikan bahwa diutamakan surat keterangan tidak mampu itu dari kelurahan atau desa kalian, atau surat rekomendasi dari universitas baik oleh rektor, dekan atau ketua program studi yang menyatakan bahwa kalian itu adalah mahasiswa yang betul-betul kurang mampu. Tetapi di sini di penekanan itulah diutamakan itu adalah dari surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari
desa. Jadi kalau misalkan kalian bisa mengurus surat keterangan tidak mampu, diusahakan surat keterangan mampu dari desa atau kelurahan. Karena kalau misalkan kalian berharap dari rektor, kemudian dari dekan, dari ketua perguruan studi itu, misalkan ada 2 orang yang mendaftar, dipilih cuma 1 yang lolos. Nah, 1 orang menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah, terus kalian menggunakan surat keterangan tidak mampu dari rektor, dekan atau ketua perguruan studi, otomatis yang dipilih adalah mahasiswa yang upload surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, karena itu diutamakan. Oke. Kemudian yang kedua adalah slip gaji. Jadi bagi orang tuanya yang mungkin ada kerja baik di pemerintah maupun di swasta, kalian akan nanti mencantumkan mengupload itu slip gaji itu maksimum 2 bulan terakhir. Nah, ini yang orang tuanya bekerja. Nah, sekarang misalkan ada pertanyaan, saya ini bapak saya adalah buruh tani, petani, atau misalkan pedagang, atau selain bukan bekerja di pemerintahan atau swasta. Nah, itu kalian itu harus mengurus surat keterangan pekerjaan dan penghasilan orang tua yang ditandatangani oleh orang tua dan disahkan oleh pihak kelurahan. Jadi kalian yang bapaknya petani mungkin, kalian bisa karena tidak ada slip gaji, berarti kalian bisa mengurus surat keterangan pekerjaan dan penghasilan orang tua. Itu ditandatangani oleh walinya, orang tuanya, kalau misalkan bapaknya atau mamanya, salah satunya. Kemudian itu disahkan oleh pihak kelurahan. Kemudian yang ketiga yang dokumen yang kalian persiapkan itu adalah transit nilai dengan IPK terbaru ya. Jadi kalau kalian sekarang kan semester 2 nih. Kalau semester 2 berarti kalian yang transit nilai IPK yang semester 1 yang terbaru, dan usahakan kalau transit itu kalian print itu adalah mengetahui dari ketua program studi. Nanti nama ketua program studi, tanda tangan dan stempel itu yang di print, baru minta tanda tangan ke ketua program studi. Kemudian berkas selanjutnya adalah fotokopi KTP. Jadi kalian harus fotokopi KTP ya. Kemudian kalian juga harus fotokopi KTM. Ini kalian semua scan nanti ya. Jadi nanti kalian siapkan 2 soft file. Jadi ada file, ada soft file, kemudian ada hard filenya. Jadi soft file itu kalian nanti unggah, kemudian nanti yang hard filenya itu kalian akan serahkan di PIC di kampusnya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada kantor kemahasiswaannya, kalian kumpulkan di kantor kemahasiswaan, nanti akan ditandatangani oleh PIC. Dalam hal ini adalah wakil rektor bidang kemahasiswaannya. Kemudian fotokopi kartu keluarga. Fotokopi kartu keluarga juga 1 rangkap, nanti kalian scan kemudian upload. Kemudian selanjutnya adalah karena ini langsung ditransfer ke rekeningnya kalian masing-masing, kalian juga nanti akan upload adalah buku tabungan kalian, itu halaman depan yang ada nama kalian sendiri. Jadi misalkan bisa tidak, kalau misalkan menggunakan buku rekening bapak atau mamanya itu tidak bisa ya, itu harus dengan nama sendiri. Jadi usahakan dari sekarang itu buat buku tabungan atau buku rekening itu dengan atas nama sendiri. Kemudian fotokopi tagihan listrik. Oke, jadi saya sampaikan bahwa kalian harus ada juga fotokopi tagihan listriknya, itu maksimum itu 2 bulan terakhir. Jadi kalau misalkan kalian daftarnya sekarang di Februari ini, berarti ada Februarinya, kemudian ada di Januarinya, atau bisa juga di Desember, Januari. Kalau kalian nanti daftarnya di Maret, di awal Maret nanti, karena pendaftaran yang sampai dengan tanggal 10 Maret, misalkan kalian daftarnya di 1 Maret. Jadi kalian, atau 2 Maret, kalian ada misalkan bukti pembayaran listrik itu di Maret, Februari. Jadi Maret, Februari, kemudian Februari, Januari, atau Januari, Desember. Itu 2 bulan terakhir. Kemudian kalau misalkan kalian ini
apa namanya, tidak ada, maksudnya tidak ada maksudnya fotokopi tagihan listriknya selama ini tidak ada. Kalian bisa menggunakan apa namanya, surat keterangan biaya penggunaan listrik itu yang disahkan oleh pihak kelurahan. Jadi kalian bisa juga dari pihak kelurahan itu kalian bisa mengurus surat keterangan biaya penggunaan listrik yang disahkan oleh pihak kelurahan. Nah, sekarang ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan listrik prabayar? Itu kan listrik prabayar kan banyak ya, kayak misalkan saya di rumah ini kan kalau saya mau pesan pulsa listrik itu WA ke teman yang menjual pulsa, nanti yang ada tokennya itu dikirim lewat WA. Jadi yang dikirim lewat WA itu yang ada tokennya itu dengan harga-harganya itu semuanya itu nanti kalian screenshot, baru kalian fotokopi, itu yang kalian lampirkan nanti. Kemudian yang terakhir itu adalah esai. Nah, esainya ini juga perlu kalian pahami, karena sepertinya 50% itu juga nanti ditentukan kelulusannya itu adalah berdasarkan esai yang kalian tulis dalam bentuk berbahasa Inggris. Nah, untuk esai ini saya akan buatkan video tersendiri karena ini sangat penting. Jadi nanti kalian bisa nonton di video selanjutnya. Nanti akan saya buatkan videonya. Oke. Nah, itu ada 9 sebenarnya yang kalian harus persiapkan, filenya yang kalian harus persiapkan, baik yang mau diupload, kemudian nanti yang akan dikumpul ke PIC kampus masing-masing. Nah, sekarang kalau misalkan kalian mau mendaftar, kalau misalkan kalian sekarang mendaftar, jadi kalian harus pahami langkah-langkahnya ya, langkah-langkah mendaftarnya. Yang pertama itu, ini sebenarnya ada 3 langkah. Langkah pertama itu adalah kalian akan menggunakan email yang aktif dan daftarkan ke websitenya ini apa namanya, VDMS itu ers.vdms datascholarship.org. Itu kalian klik di situ, cari di websitenya di situ, kemudian kalian akan mengisi data dengan datanya itu harus teliti dengan benar. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kalian menggunakan email yang aktif, karena kalau misalnya kalian sudah melewati tahap 1 itu nanti kalau kalian dinyatakan valid, datanya valid, itu kalian akan dikirimi email untuk selanjutnya ke langkah kedua. Jadi setelah langkah 1 kalian akan mendapatkan email. Kalau misalkan tidak mendapatkan email berarti kalian tidak valid, tidak bisa melangkah ke langkah kedua. Nah, kalau kalian mendapatkan email bahwa kalian valid, itu kalian akan langkah ke nah, di step kedua ini, di email kalian itu kalian akan klik pada link yang diberikan dan centang pernyataan Anda. Jadi nanti di emailnya itu ada pernyataan, nanti kalian akan klik linknya, nanti kalian akan centang pernyataan. Kemudian yang kedua itu kalian di step kedua ini adalah kalian akan unggah file berkasnya ya, dan kalian juga akan kumpulkan berkas aslinya ke PIC. Nah, ingat ya, saya sarankan kepada kalian semua, karena ini tadi berkas-berkasnya itu kalian itu kalau print itu usahakan pada kertas A4, jadi seragam semua. Jadi jangan ada yang kertas A4 kemudian ada kertas F4 atau yang lainnya. Usahakan, saya sarankan itu menggunakan kertas A4 semuanya. Jadi nanti kalian mungkin pergi di tukang fotokopi, kalian minta fotokopi, jadi kayak misalkan KTP dengan KTM, KTP dengan kartu mahasiswa ini kan kecil. Biasanya di tempat fotokopi itu dia menyediakan kertas yang sudah dipotong 3 atau potong 2. Itu kalian jangan menggunakan yang itu. Jadi usahakan kalian suruh print atau fotokopi yang ukuran A4. Nanti ukuran A4 ini kalian scan, karena nanti kalian kalau misalkan terpotong itu, kalian itu biasanya nanti KTM-nya atau kartu mahasiswanya atau kartu KTP-nya itu akan tercecer. Jadi usahakan yang kertas A4. Kalau saya sarankan sih ini wajib menggunakan A4. Nah, setelah langkah kedua ini diseleksi, yang lolos itu akan mendapatkan email, balasan emailnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah masuk tahap kedua, kalau kalian sudah unggah semuanya, kalian mendapatkan email, artinya itu kalian lolos ke tahap
akhir, yaitu tahap penentuan. Tapi kalau sudah kalian lewati tahap kedua ini, sudah otomatis lolos. Jadi kalau kalian tahap kedua sudah unggah dan tidak mendapatkan email, itu artinya kalian tidak lolos. Tadi di langkah kedua itu kalian sudah mendapatkan email, sudah upload. Terus di langkah ketiga mendapatkan email, itu kalian sudah dinyatakan penerima beasiswa VDMS, dan kalian akan disuruh untuk mengunggah buku tabungan kalian, buku rekening kalian, itu nomor rekening kalian, dan selanjutnya itu akan disampaikan, disalurkan itu beasiswa sebanyak 750.000 per bulan ke rekening yang kalian sudah upload, nomor rekening yang kalian sudah upload. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan tentang beasiswa VDMS. Nah, nanti untuk yang menulis esai yang benar, nanti akan saya buatkan video. Jadi nonton video berikutnya. Oke. Saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share video ini. Oke. Ingat ya, subscribe Ilyas Edukasi Smart. Oke, terima kasih.